Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi, program revitalisasi kantor urusan agama menjadi program prioritas Kementerian Agama di bawah kepemimpinan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Program ini menjadi bagian dari semangat baru Kementerian Agama. Terkait semangat baru ini, Kementerian Agama akan merevitalisasi kantor urusan agama secara menyeluruh. Program ini juga diadakan untuk mengoptimalisasi tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama, khususnya kantor urusan agama di seluruh Indonesia. Tahun 2021, Kementerian Agama akan merevitalisasi sebanyak 100 kantor urusan agama di seluruh Indonesia. Ada 6 pilot project dari KUA revitalisasi di Indonesia tahun ini. Salah satunya adalah kantor urusan agama Banjarnegara di tempat saya berada sekarang ini. Kita akan lihat bagaimana perubahan yang dilakukan oleh kantor urusan agama Banjarnegara, proses digitalisasi dan juga penguatan sumber daya manusia di sini. Kita akan masuk ke dalam, tapi sebelumnya penampilannya sangat menarik, bisa kita saksikan di luar kantor urusan agama. Di sini menyiapkan tangga atau jalan yang ramah akan orang-orang yang berkebutuhan khusus atau disabilitas seperti ini. Keren banget ya. Kita akan lihat ke dalam untuk melihat program digitalisasi dan penguatan sumber daya manusia yang ada di kantor urusan agama Banjarnegara. Kita masuk sekarang. Assalamualaikum, selamat datang di KUA Banjarnegara. Ya. Mohon maaf, cek dulu ya. Ada yang boleh bantu? Saya mau konsultasi tentang data pernikahan, Pak. Oh, bisa? Langsung? Oke. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Bisa kami bantu? Iya, Ibu, saya pengen tahu tentang data pernikahan. Bisa dibantu dengan alat digital ini? Ya, enggak. Oke. Saya pengen tahu data pernikahan Ibu dengan alat ini gimana caranya? Nih. Ya, kita pengen data pernikahan ya. Oh Oke. ya, ini. Misalkan dari tanggal ini Januari. Januari, oke. Ya, tanggal 1. Oke. Ya. Nah, ini kan pernikahan tanggal 28. Sampai tanggal hari ini ya. Ya. Betul. Ini Nama suami. Nama suami. Betul. Ini Maulana. Iya, kita cari ya. Oh, begitu ya. Ya. Jadi kan muncul data-data. Data dari ini buku nikah. Ya. Ini nomor aktanya. Nomor tanggal aktanya. Nikahnya. Oke. Apalagi Bu, selain melihat data pernikahan ini, apalagi yang bisa kita dapatkan dari alat ini? Bentar. Ini yang data dari sini dari Kecamatan Banjarnegara. Betul. Ini udah ada grafiknya. Grafik pernikahan ya. Iya, grafik pernikahan. Oh, ini adalah jumlah data pernikahan dari masing-masing desa di KUA. Di KUA Banjarnegara ini. Oke, dan tentu saja dengan pelayan tadi yang ada di dalamnya Bu ya. itu. Oke, terima kasih Ibu informasinya. Kementerian Agama Republik Indonesia sudah membuat kategori untuk KUA revitalisasi di Indonesia. Di antaranya adalah perbaikan sarana prasarana, sistem pelayanan digitalisasi, dan juga penguatan sumber daya manusia. KUA Banjarnegara sudah menerapkan pelayanan digitalisasi. Alat ini namanya adalah Digital 1 KUA. Di sini bisa dilakukan oleh masyarakat dengan touchscreen, mendapatkan pelayanan informasi yang bisa diakses oleh masyarakat yang datang ke KUA Banjarnegara. Selain itu, pegawai dan juga petugas yang ada di KUA Banjarnegara, maksud saya, sudah mendapatkan pelatihan atau bimbingan teknis dari bimbingan masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, dan juga sudah mendapatkan pelatihan khusus untuk standar operasional pelayanan di dalam kantor urusan agama Banjarnegara. Sahabat religi, setelah melihat pelayanan digitalisasi yang ada di KUA Banjarnegara, kita akan coba ngobrol dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara untuk menggali informasi lebih terkait bagaimana KUA Banjarnegara bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi salah satu pilot project dari KUA revitalisasi di Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita ke dalam di ruang konsultasi. Sahabat religi, saat ini saya sedang bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, Bapak Agus Suryo Suripto. Selamat siang, Pak. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat, Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah.
Hari ini kita bakal ngobrol juga seputar persiapan dan juga kesiapan yang sudah terjadi di kantor urusan agama Banjarnegara dan sejauh mana pelaksanaan yang sudah dilakukan oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara. Pak, kita ngobrol bukan boleh lepas masker? Oke. Ivan kali ya, Pak Suryo. Sehat banget kayaknya hari ini. Alhamdulillah. Pak Suryo, kita udah lihat keadaan kantor dan juga persiapan untuk pelaksanaan peresmian besok yang akan dilakukan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Ceritanya nih Pak, mungkin diceritakan dulu sejarah gedung ini. Tadinya kabarnya bukan gedung KUA Banjarnegara Pak ya, mungkin boleh diceritakan. Baik. Gedung KUA ini awalnya adalah kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara. Oh gitu. Jadi karena tempatnya agak dalam begitu, kemudian pemerintah berinisiatif untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik, sehingga kemudian kantor Kementerian Agama itu berpindah dari Jalan Selamanik yang agak ke dalam begitu, pindah ke Jalan Tentara Pelajar yang ada di main road, sehingga masyarakat lebih mengetahui bahwa ada perwakilan pemerintah di bidang agama, dalam hal ini adalah Kementerian Agama, yang langsung dapat diakses masyarakat dari jalan utama begitu. Tanah di KUA Kecamatan Banjarnegara ini cukup luas, 1.130 meter persegi, dengan bangunan yang lama, kondisi bangunan yang sudah tidak layak lagi. Maka pemerintah dengan program SPSN-nya pada tahun 2016 membangun gedung Kementerian Agama menjadi kantor urusan agama. Dengan halaman yang cukup luas, kemudian bangunan yang 330 meter persegi itu cukup nyaman dan comfort untuk melayani masyarakat. Sehingga harapan kita dengan gedung baru, halaman yang luas, penataan yang lebih bagus begitu, kita bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan jauh lebih nyaman, jauh lebih profesional begitu. Nyaman banget ya Pak gedungnya, kalau kita perhatikan sih udah standarnya nasional banget. Dan nggak salah kalau misalnya pemerintah juga, Kementerian Agama khususnya menunjuk bahwasanya KUA Banjarnegara ini salah satu pilot project dari revitalisasi KUA seluruh Indonesia. Saya pengen tahu nih dari Pak Suryo, menurut Bapak kenapa KUA ini jadi layak ditunjuk sebagai pilot project dari revitalisasi KUA tahun 2021? Oke, ada 3 alasan kenapa KUA Banjarnegara itu layak dijadikan tempat untuk kick off pencanangan revitalisasi KUA. Yang pertama, penataan SDM. KUA Banjarnegara itu melayani sekitar 500 sampai 550 jumlah pernikahan dalam 1 tahun. Kita dibantu 1 kepala KUA, 1 penghulu, dan 5 tenaga administrasi, dibantu dengan 8 tenaga penyuluh agama Islam. Sehingga untuk pelayanan masyarakat itu dapat terlayani dengan baik. Kemudian yang kedua, dari sisi bangunan dan properti, bangunan di KUA Banjarnegara menurut saya cukup representatif, mewakili figur wajah Kementerian Agama yang dapat memberikan image kepada masyarakat bahwa Kementerian Agama, KUA khususnya, yang dahulu ketika melayani masyarakat itu gedungnya kumuh, kotor, tempatnya panas, begitu kan? Berhasil ya? Betul. Sekarang program SDSN yang dicanangkan oleh Kementerian Agama sangat luar biasa sekali. Gedung KUA ini merupakan gedung perwakilan pemerintah di tingkat kecamatan paling megah di Kecamatan Banjarnegara. Dengan kantor-kantor yang dinas vertikal, kita paling keren. Ruangannya juga sudah AC. Yang ketiga adalah kita sudah mengawali pelayanan digital kepada masyarakat. Di KUA Banjarnegara kita sudah membuat data digital pernikahan dalam hari ini, mulai dari real time hari ini sampai dengan tahun 1947. Semua terekod di KUA Banjarnegara. Lumayan panjang ya Pak berarti ya? Panjang sekali. Iya. Itu prosesnya berapa lama Pak untuk bisa
ini di entry di satu KUA yang ditampilkan di digitalisasi itu ya? Betul. Jadi begini, kalau kata para sosiolog itu bahwa data itu merupakan nyawa dari sebuah organisasi. Yeah. Data pernikahan kita itu mencatat peristiwa pernikahan. Kalau dahulu ada namanya wedono, begitu ya. Zaman-zaman sebelum kemerdekaan itu, bupati-bupati terdahulu semua pernikahannya tercatat dengan baik, sehingga kalau ini menjadi dokumen nasional, ini patut dibanggakan di tingkat nasional. Nah, ini yang menurut saya kenapa kami mempunyai kepercayaan diri bahwa KUA di Banjarnegara patut menjadi tempat di mana Menteri Agama akan meluncing program revitalisasi KUA di Indonesia. Keren banget nih, benar-benar bisa jadi rujukan oleh KUA lain bahwasanya program digital satu KUA ini benar-benar setelah kita perhatikan bisa jadi representasi untuk masyarakat mencari informasi tanpa harus bertanya langsung kepada kepala KUA-nya, cukup klik ya Pak. Betul. Touchscreen dari digital ini sudah ada dan bisa melihat informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Terakhir nih Pak Menteri pengen banget mencanangkan bahwasannya setiap kantor urusan agama akan menjadi pusat layanan untuk rumah moderasi beragama. Baik. Artinya akan nanti ada pelayanan dari bukan hanya agama Islam saja, tapi ada agama-agama lain. Betul, di sini. Persiapannya Pak dari kantor urusan agama yang dibawahi langsung oleh Kementerian Agama Banjarnegara. Baik, saya ingin membuat highlight pernyataan Menteri Agama ketika membuka Rapat Kerja Nasional tahun 2021. Apa itu? Bahwa Kementerian Agama itu bukan Kementerian Agama Islam. Iya, betul. Itu harus digarisbawahi. Ya. Tetapi Kementerian Agama seluruh agama. Ini yang harus di-highlight. Nah, ke depan tantangan kita bermasyarakat itu sangat kompleks sekali. Maka moderasi beragama itu harus dimulai pada ujung Kementerian Agama. Di mana itu? Di KUA. Lalu apa persiapan kita? Kita sudah melakukan brainstorming tenaga-tenaga di KUA ini dengan stakeholder agama-agama lain. Jadi kita bekerja sama dengan FKUP bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya dari Islam saja, tetapi agama-agama lain mempunyai kewajiban yang sama. Kita berada pada Negara Kesatuan Republik Indonesia di mana kita hidup di situ. Sehingga komunikasi yang kita jalin dengan lintas agama itu menjadi sangat penting sekali. Maka KUA ini di Banjarnegara kita akan menjadikan ini sebagai media untuk berdiskusi, berdialog masalah-masalah kebangsaan dan masalah-masalah agama. Jadi KUA bukan hanya urusan soal agama Islam saja, tetapi nanti rumah moderasi itu akan kita pusatkan di KUA di seluruh Indonesia. Oke, bisa benar-benar bisa menjadi inspirasi sahabat LDG mungkin buat pegawai KUA di seluruh Indonesia, atau bahkan mungkin untuk yang baru akan merintis KUA revitalisasi. KUA Banjarnegara bisa menjadi salah satu sarana Anda untuk rujukan pelaksanaan KUA revitalisasi. Ya, terima kasih Pak Suryo untuk informasinya hari ini. Sahabat religi, Presiden Joko Widodo pernah mengatakan bahwasanya pelayanan publik adalah wajah konkret dari kehadiran negara dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Negara dikatakan hadir jika dapat menyelenggarakan pelayanan yang cepat, profesional, dan berkeadilan. Kementerian Agama sedang berupaya melakukan dan memberikan pelayanan yang luar biasa kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dari Banjarnegara, Kurniawan, Fadilah Hafizan, Ruwaidah Wasyid untuk Humas Kementerian Agama Republik Indonesia.